Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahi nabiyil mustafa, wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, wa haula'i humul mujtaba. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Teman-temanku, siswa-siswi SIT Nur Rahman yang berbahagia, tema kita pada saat ini adalah birrul walidain. Birrul walidain artinya berbuat baik kepada dua orang tua, yakni ayah dan ibu kita, atau ayah dari ayah kita dan ibu dari ayah kita, dan ayah dari ibu kita serta ibu dari ibu kita adalah bagian dari al-walidain. Kita berkewajiban berbuat baik kepada mereka. Di dalam Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat memberikan apresiasi yang luar biasa kepada setiap orang yang berbuat baik, terlebih apabila perbuatan baik itu kepada orang tuanya. Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang seorang laki-laki yang bertanya kepada beliau, siapakah orang yang paling layak untuk aku berbuat baik kepadanya? Nabi Muhammad SAW menjawab, ibumu, lalu siapa? Ibumu, lalu siapa? Ibumu, lalu siapa? Ayahmu. Ini adalah hadis Nabi Muhammad SAW. Siapa kepada siapa kami hendak, atau siapa yang paling berhak agar kami berbuat baik kepadanya? Nabi Muhammad SAW menjawab, ibumu, 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 dan ayahmu. Ini menunjukkan betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat memberikan apresiasi yang besar kepada setiap orang tua, terutama para ibu yang begitu luar biasa untuk menjadikan anak-anaknya saleh dan salihah. Teman-temanku yang berbahagia, berbuat baik kepada orang tua itu bisa kita lakukan dalam kondisi apapun dan dengan hal-hal yang sederhana. Misalnya, apabila kita hari ini berstatus sebagai seorang murid, seorang siswa, bagian dari birrul walidain adalah bersungguh-sungguh dalam belajar, bersungguh-sungguh dalam mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah ataupun kegiatan-kegiatan yang telah dirancang untuk kita semua. Oleh karena itu, cukuplah menjadi penyemangat kita bersama melakukan aktivitas-aktivitas yang barangkali sebagian orang merasa itu sebagai beban. Yakinlah apa yang kita lakukan itu akan mengalir pahalanya kepada ayah dan ibu kita. Melakukan birrul walidain artinya membuat diri kita melakukan amal-amal saleh, karena kita adalah saham, karena kita adalah harta bagi ayah dan ibu kita. Oleh karena itu, apabila kita melakukan amal-amal saleh, maka pahala-pahala yang kita dapatkan akan secara otomatis mengalir kepada ayah dan ibu kita. Ada banyak sekali ayat-ayat dan hadis-hadis yang menganjurkan kita untuk terus berbuat baik. Misalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Isra, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kita agar kita tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, dan kepada kedua orang tuamu hendaknya kamu berbuat baik. Begitu juga telah banyak kisah-kisah dari para sahabat yang luar biasa yang menunjukkan betapa mereka menjalankan atau melaksanakan kegiatan birrul walidain karena benar-benar mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kalangan sahabat atau setidaknya kalangan tabi'in adalah seorang yang bernama Uwais Al-Qarni, seseorang yang berasal dari Yaman. Beliau menggendong ibunya dari Yaman menuju Makkah di punggungnya untuk melaksanakan haji dengan melakukan perjalanan dengan jalan kaki. Perjalanan ini adalah perjalanan yang luar biasa
Karena kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda kepada para sahabatnya, jika kalian nanti dipanjangkan umurnya, maka temuilah Uwais Al-Qarni dan mintalah doa kepadanya. Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendengar hadis ini, kemudian setiap kali datang orang-orang yang berhaji dari Yaman selalu bertanya, siapakah di antara kalian yang bernama Uwais Al-Qarni? Maka kemudian pada akhirnya Uwais Al-Qarni ditemukan oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, dan Umar meminta kepada Uwais Al-Qarni untuk mendoakan dirinya. Kemudian bertanya, apa gerangan yang telah engkau lakukan sehingga Nabi Muhammad SAW menyebutkan namamu? Maka tersebutlah kisah tersebut betapa Uwais Al-Qarni sangat mencintai ibunya, hingga ketika ibunya ingin melaksanakan haji, dia melakukannya dengan memanggulnya di punggungnya. Dan kita hari ini insya Allah tidak harus melakukan perbuatan sebagaimana perbuatan yang dilakukan oleh Uwais Al-Qarni. Kita hanya perlu bangun lebih pagi. Buatlah ayah dan bunda tidak berkali-kali membangunkan kita untuk makan sahur. Kemudian kita melakukan ibadah secara baik. Itu membuat ayah dan ibu kita menjadi sangat bahagia. Seorang ayah dan ibu akan sangat bahagia menyaksikan putra-putrinya dengan semangat melaksanakan salat 5 waktu misalnya. Itu adalah kebahagiaan yang luar biasa. Melihat anaknya bisa memimpin salat di kondisi pandemik seperti ini, itu membuat mereka jauh terasa lebih berbahagia dibanding mendapatkan apapun. Maka kita sebagai siswa-siswi di Sekolah Islam Terpadu Nur Rahman, kita bisa berbuat baik kepada ayah dan ibu kita dengan cara-cara dan melaksanakan tugas-tugas dan kewajiban kita sebagai siswa-siswi. Oleh karena itu, mari kita senantiasa berbuat baik dan beramal baik, meringankan kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan untuk ayah dan ibu kita. Ada begitu banyak jalan untuk berbuat baik kepada ayah dan ibu kita. Kita mesti berlatih dari kecil ini untuk bisa melakukan birrul walidain, sehingga nanti apabila suatu saat ayah dan ibu kita telah renta, telah tua, dan mereka tidak lagi memiliki daya dan upaya, kita akan dengan berlapang dada untuk berlomba-lomba membahagiakan mereka, karena pada keduanya terdapat surga. Sesungguhnya apabila ayah dan ibu kita masih hidup dan kita bisa berbuat baik, di sanalah pintu surga. Oleh karena itu, selama kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat baik, bahkan ketika ayah dan atau ibu kita telah wafat, kita masih bisa melakukan kebaikan-kebaikan dan pahalanya bisa mengalir kepada mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan Ramadan ini sebagai momentum bagi kita semua untuk memperbaiki perbuatan-perbuatan kita sebagai bagian dari usaha kita melakukan birrul walidain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.